Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 sekolah dasar. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dalam pembelajaran ini kita diberikan kemudahan sekaligus diberikan tambahnya ilmu dan pengertian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Anak-anakku sekalian, pembelajaran kali ini kita masuk pada bab 1 dengan tema mari mengaji dan mengkaji Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, kalian dapat membaca Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Anak-anakku sekalian, coba perhatikan peta konsep berikut ini. Ketika kita belajar tentang Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, maka materi yang akan kita pelajari yang pertama adalah membaca. Kemudian menulis. Yang ketiga, menghafal. Dan yang keempat adalah pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Baik anak-anak, pada materi kali ini kita akan belajar tentang materi yang pertama, yaitu membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Coba perhatikan dan simak baik-baik, amati gambar berikut. Selanjutnya, coba jelaskan gambar yang ada ini menggambarkan situasi apakah yang ada dalam gambar berikut. Anak-anakku sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasan wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun." Rawahu Tirmidzi
an Abdullah bin Mas'ud. Yang artinya, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abdullah ibnu Mas'ud. Anak-anakku sekalian, mari kita akan belajar Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Mari kita simak bersama-sama, dengarkan dengan baik, dan silakan nanti tirukan dengan bacaan yang benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Baik anak-anak, coba nanti dilatih, ditirukan dengan bacaan yang baik dan benar. Selanjutnya kita akan belajar tentang tajwidnya. Di dalam kalimat atau bacaan tadi, lafadznya ada yang berwarna biru, ada yang berwarna merah, dan ada yang berwarna hijau. Coba kita perhatikan petunjuk berikut. Warna biru menunjukkan bacaan mat atau bacaan panjang. Warna merah menunjukkan bacaan gunnah atau mendengung sepanjang 2 harokat. Kemudian bacaan warna hijau menunjukkan bacaan qalqalah atau memantul. Baik anak-anak, coba kita berlatih dengan baik dan benar. Simak dan tirukan bacaan berikut dengan benar. Ya ayyuhan nas. Warna biru pada bacaan lafadz ya ayyuha adalah mat jaiz munfasil. Cara membacanya adalah dipanjangkan selama 5 ketuk. Ya ayyuhan nas. Kemudian nun dengan bertasdid dengan warna merah. Itu adalah hukum bacaan gunnah. Membacanya dengan panjang 2 ketuk.
Kemudian warna biru setelah bacaan na itu adalah matobi'i. Ya, panjang bacaan yaitu 2 ketuk. Coba tirukan bacaan berikut dengan benar. Ya ayyuhan nasu. Baik anak-anak, selanjutnya coba perhatikan lafaz berikutnya. Inna khalaqnakum. Inna khalaqnakum. Nun yang bertasdid dengan warna merah itu adalah bacaan gunna. Panjang bacaan yaitu 2 ketukan. Selanjutnya yang berwarna biru adalah matobi'i. Panjang bacaannya adalah 2 ketuk. Selanjutnya anak-anak ada warna hijau. Itu adalah bacaan qalqala sughra. Cara membacanya adalah dipantulkan. Setelah qalqala sughra ada nun ya, dengan warna biru. Itu termasuk bacaan matobi'i. Panjang bacaannya adalah 2 ketuk. Baik, coba ditirukan kembali. Simak dan tirukan bacaan berikut dengan benar. Inna khalaqnakum. Inna khalaqnakum. Baik anak-anak, kita lanjutkan kepada lafaz berikutnya. Simak dan tirukan bacaan berikut dengan benar. Min dzakarin wa untha. Min dzakarin wa untha. Pada anak panah yang berwarna hitam itu adalah bacaan ikhwa. Bacaan ikhfa. Panjang bacaannya 2 ketuk. Ketika ada nun sukun bertemu dengan dha, huruf dha. Selanjutnya ada anak panah yang berwarna biru tua. Itu adalah bacaan idgham bi gunnah. Bacaan idgham bi gunnah. Yaitu panjang bacaannya juga 2 ketuk. Ketika ada tanwin bertemu dengan huruf wawu, maka masuk bacaan idgham bi gunnah. Selanjutnya anak-anak, ada lagi anak panah yang berwarna hitam juga. Ya, itu adalah bacaan ikhfa. Panjangnya adalah 2 ketuk. Ketika ada nun yang bersukun atau nun mati bertemu dengan huruf tha, maka cara membacanya adalah diikhfakan atau disamarkan. Selanjutnya anak panah yang berwarna biru muda. Itu adalah bacaan matobi'i dengan panjang bacaan 2 ketuk. Coba simak dan tirukan bacaan berikut dengan benar. Min dzakarin wa untha. Min dzakarin wa untha. Bagus anak-anak. Selanjutnya coba kita perhatikan, simak dan tirukan bacaan berikut dengan benar.
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ. Anak panah yang berwarna biru muda, yaitu mengarah kepada nun. Itu ada harokat berdiri. Maka masuk dalam hukum bacaan mad tabi'i. Panjang bacaannya adalah 2 ketuk. Selanjutnya, anak panah berikutnya adalah warna biru muda. Masih dengan warna biru muda, mad bacaannya adalah mad tabi'i. Hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Panjang bacaannya adalah 2 ketuk. Syu'uban, syu'uban. Kemudian anak-anak, warna biru tua. Anak panah yang berwarna biru tua menunjukkan kepada bacaan syu'uban wa qabaila, yaitu ada tanwin kemudian bertemu dengan waw. Maka hukum bacaannya adalah ilgham bi gunnah. Bacaannya adalah ilgham bi gunnah. Ya. Selanjutnya adalah anak panah warna biru muda, yaitu menunjukkan kepada bacaan wa qabaila. Itu ada mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil yang panjang bacaannya adalah 5 ketuk. Wa qabaila. Baik anak-anak, coba kita simak dan tirukan bacaan berikut dengan benar. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ. Baik anak-anak, kita lanjutkan kepada lafaz berikutnya. Simak dan tirukan bacaan berikut dengan benar. Lita'arafu, lita'arafu. Anak panah berwarna biru muda, ya, menunjukkan kepada bacaan a. Ya, ini adalah mad tabi'i. Panjang bacaannya adalah 2 ketuk. Begitu juga anak panah berikutnya yang warna biru, ya, menunjukkan pada lafaz yang berwarna biru pula. Ini adalah masuk pada hukum bacaan mad tabi'i juga dengan panjang ketukan 2 ketuk. Ya, coba simak dan tirukan bacaan dengan berikut. Lita'arafu, lita'arafu. A ini panjangnya 2 ketuk. Fu ini juga panjangnya 2 ketuk. Keduanya adalah masuk bacaan mad tabi'i. Baik anak-anak, kita lanjutkan pada lafaz berikutnya. Inna akramakum, inna akramakum. Warna merah, nun yang bertasdid. Ini adalah bacaan gunnah. Bacaan apa anak-anak? Bacaan gunnah. Panjang bacaannya adalah 2 ketuk. Bacaannya adalah 2 ketuk, ditahan. Inna akramakum. Baik, kita lanjut kepada lafaz berikutnya. Indallahi atqakum.
indallahi atqakum. Anak panah warna hitam ini menunjukkan kepada hukum bacaan ikhfa, yaitu 2 ketuk. Ketika ada nun sukun bertemu dengan huruf dal, maka masuk bacaan ikhfa, 2 ketuk. Kemudian selanjutnya yang warna biru muda menunjukkan kepada huruf qaf. Huruf qaf. Ya. Ini adalah bacaan mad tabi'i. Bacaan mad tabi'i, panjang bacaan adalah 2 ketuk. Coba simak dan tirukan bacaan berikut dengan benar. Indallahi atqakum. Baik anak-anak, kita lanjutkan lafaz berikutnya. Simak dan tirukan bacaan berikut dengan benar. Innallaha alimun khabir. Innallaha alimun khabir. Nun yang bertasdid ini adalah bacaan gunnah, 2 ketuk. Ya. Kemudian anak panah yang berwarna biru muda, setelah kasro ada ya sukun, maka masuk mad tabi'i. Selanjutnya anak-anak, ini adalah setelah kasro ada ya sukun, maka ketika diwasolkan, dibaca sambung, maka menjadi bacaan mad tabi'i 2 ketuk. Tapi ketika diwakafkan atau diberhentikan, maka panjangnya menjadi 6 ketukan, yaitu masuk mad arid lisukun. Bagaimana cara membacanya? Yang termasuk mad tabi'i, maka dibaca 2 ketuk. Coba perhatikan. Khabirun, khabirun. Nah, ketika diwasolkan, dibaca terus, maka masuk mad tabi'i. Tapi ketika diwakafkan, diberhentikan, maka panjang bacaannya menjadi 6 ketuk. Masuk dalam kategori mad arid lisukun. Contohnya gimana? Diwakafkan. Khabir, khabir, maka panjang. Coba simak dan tirukan bacaan berikut dengan benar. Innallaha alimun khabirun. Innallaha alimun khabirun. Baik anak-anak, kita lanjutkan pada lafaz yang lengkap. Simak dan tirukan bacaan berikut dengan benar, mulai dari awal hingga akhir. Coba perhatikan dengan seksama. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha
innallaha alimun khabir. Alhamdulillah, kita sudah belajar membaca Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Bacalah berulang-ulang anak-anakku sekalian, agar kalian dapat membaca surat Al-Hujurat ayat 13 dengan benar, dengan baik dan benar. Ya. Anak-anakku sekalian, mari kita bergembira terlebih dahulu. Kita berpantun riah. Alhamdulillah, kalian sudah belajar membaca Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Sebelum guru menilai bacaan kalian, ayo berpantun terlebih dahulu. Membawa koran dari mobil, membacanya di pematang sawah, membaca Al-Quran dengan tartil, hati tenang, hidup berkah. Beli manisan di seberang jalan, dengan santun tundukkan kepala. Jangan bosan baca Al-Quran, satu huruf pun dapat pahala. Ke Semarang beli jamu, supaya kuat untuk bertahan. Terangkanlah aura rumahmu dengan sholat dan Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, kalian sudah belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Selanjutnya tugasnya adalah baca berulang-ulang Quran surat Al-Hujurat ayat 13 sesuai dengan hukum bacaan tajwidnya. Ayo kita rajin mengaji. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan, kejernihan hati kita untuk bisa belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Anak-anakku sekalian, kalian sudah belajar mengaji dan mengkaji ilmu tajwid pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Jika anak-anak sudah bisa, ayo silakan tulis "saya sudah bisa" pada kolom komentar di bawah, dan jangan lupa tekan subscribe dan lonceng. Terima kasih anak-anakku. Semoga kalian semuanya menjadi putra-putri yang soleh dan solihah, gemar membaca Al-Quran, bisa bertadarus Al-Quran, bisa mengkaji Al-Quran, dan mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.